Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restika Rahmayani dari Universitas Pasir Pengerayan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji hubungan antara dua variabel. Terbagi menjadi dua, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Korelasi adalah analisis tentang hubungan suatu variabel independen atau bebas dengan variabel lainnya, dependen atau akibat. Korelasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah korelasi positif. Artinya, tingkat hubungan antara variabel independen dan dependen menunjukkan hasil positif. Maksudnya, ketika variabel independen mengalami perubahan, maka variabel dependen mengalami perubahan yang sejalan atau searah. Jika independen naik, maka dependen juga ikut naik. Yang kedua, korelasi negatif. Artinya, tingkat hubungan antara variabel independen dan dependen menunjukkan hasil negatif. Maksudnya, ketika variabel independen mengalami perubahan, maka variabel dependen juga mengalami perubahan yang berlawanan atau tak searah. Jika independen naik, maka dependen turun. Analisis korelasi bertujuan untuk melihat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antar variabel dapat berbentuk searah atau terbalik. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai +1. Koefisien korelasi bernilai plus atau searah dalam model regresi bermakna semakin tinggi nilai X maka semakin tinggi nilai Y. Beda skala data yang diukur, maka beda rumus korelasi yang digunakan. Rumus korelasi yang paling umum digunakan adalah rumus produk momen dari persen dengan syarat skala data interval atau rasio scale. Bila skala datanya berupa ordinal, maka rumus korelasi yang digunakan adalah rumus dari Spearman's Rho atau Kendall's atau non-parametric. Menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Yang pertama, 0,00 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Korelasi bivariat yaitu korelasi yang digunakan untuk mengukur keeratan atau kuat atau lemahnya hubungan antara satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Analisis korelasi bivariat mencari derajat keeratan hubungan dan arah hubungan. Semakin tinggi nilai korelasi, semakin tinggi keeratan hubungan kedua variabel. Nilai korelasi memiliki rentang antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan arah hubungan searah. Jika satu variabel naik, variabel yang lain ikut naik. Tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Jika satu variabel naik, variabel yang lainnya malah turun. Korelasi bivariat terdiri atas 3 macam, yaitu korelasi persen, korelasi jenjang Kendall's atau Kendall's, dan korelasi Spearman's. Baiklah, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan produk A melakukan penelitian mengetahui tentang hubungan jenis produk dengan jumlah penjualan. Dari hasil riset, lapangan mendapatkan data sebagai berikut. Dan cara penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita harus merumuskan masalah. Masalah yang akan diteliti adalah, yang pertama, apakah ada hubungan antara produk dengan penjualan dan berapa besar hubungan antara produk dengan penjualan. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, pilih analisis
Dan yang kedua correlates, ketiga bivariates. Dan yang keempat, pindahkan variabel produk dan penjualan ke kolom variabel. Kelima, correlation coefficient, pilih percent. Yang keenam, test of significance, pilih two-tailed. Yang ketujuh, check flag significance correlation. Dan kedelapan, option missing values, pilih exclude case pairwise, tekan continue dan OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Agar penafsiran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, diperlukan kriteria yang menunjukkan kuat atau lemahnya korelasi kriteria tersebut. Yang pertama, angka korelasi berkisar dari 0 sampai 1, dan yang kedua, besar kecilnya angka korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Adapun patokan angkanya sebagai berikut. Yang pertama, 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah, dan 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup, 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat, dan 0,75 sampai 1 korelasi sangat kuat. Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa korelasi antara produk dan penjualan menunjukkan angka sebesar 0,979. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi kuat dan searah. Yang kedua, korelasi Spearman dan Kendall. Jika korelasi bivariate percent digunakan untuk mengetahui korelasi antara data kuantitatif atau skala interval dan rasio, maka korelasi range Spearman dan Kendall bisa digunakan untuk pengukuran korelasi pada statistik non-parametrik atau data bisa di ordinal. Kedua, alat uji tersebut pada awalnya akan melakukan pemerataan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Ketiga, untuk korelasi Kendall, simbolnya adalah seperti berikut. Sedangkan untuk korelasi Spearman adalah R. 3. Korelasi parsial. Pembahasan korelasi parsial berhubungan dengan perlunya mempertimbangkan pengaruh atau efek dari variabel lain dalam menghitung korelasi antara dua variabel. Oleh karena itu, dapat dikatakan korelasi parsial mengukur korelasi antar dua variabel dengan mengeluarkan pengaruh dari satu atau beberapa variabel. Disebut variabel kontrol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Tujuan regresi adalah menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain, dan ada dua variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel dependen atau variabel tergantung, variabel yang dipengaruhi. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau terikat atau tergantung, dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Dalam analisis regresi ini akan dikembangkan sebuah estimating equation atau persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari hasil variabel independen yang diketahui. Pada analisis regresi yang dilakukan dibedakan menjadi dua, yaitu regresi sederhana, persamaan regresi yang hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang kedua, regresi berganda, persamaan regresi yang melibatkan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Pada regresi, ada beberapa uji yang harus dilakukan di samping uji koefisien dan uji kelinearan. Uji tersebut adalah uji kolinearitas dan uji multikolinearitas. A. Kolinearitas adalah keadaan di mana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi memiliki hubungan kuat satu sama lain.
Uji kolinearitas dapat dilakukan dengan collinearity diagnostic. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.